Pemirsa, kita akan membahas lebih jauh terkait dengan potensi perputaran uang di momen Idul Fitri tahun ini bersama dengan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang. Bang Sarman, selamat pagi. Selamat pagi Leo, salam sehat Ya, dan Bang semangat Sarman. selalu. Baik, Bang Sarman, kita lihat survei Kemenhub mengatakan pemudik tahun ini diperkirakan lebih rendah atau berkurang hampir 1,5% dibanding tahun lalu. Tapi kalau Anda, Kadin, melihat bahwa perputaran uang akan ada sekitar 148 triliun. Ini bagaimana menjelaskannya, Bang, ketika pemudik turun justru uang meningkat dibanding tahun lalu, Bang Sarman? Ya, pertama memang Leo bahwa berbagai kebijakan-kebijakan maupun stimulus yang diberikan oleh pemerintah ini sangat Mm-mm. membuat daya tarik masyarakat kita untuk melakukan perjalanan mudik di Idul Fitri ini. Memang turun sekitar 1,75%, tapi ini turunnya sudah sangat rendah ya karena kita tahu bahwa pada momen tahun baru kemarin banyak Ya. juga warga kita yang mudik, kemudian juga dilanjutkan dengan Imlek juga banyak yang mudik. Tapi dengan Hmm. penurunan ini kami lihat ini membuat masyarakat kita juga banyak yang melakukan perjalanan mudik dan turunnya juga nggak begitu signifikan, hanya sekitar 1,75%. Jadi masih ada di angka 140 juta. Jadi Hmm. seperti sampaikan tadi memang bahwa ini mendorong masyarakat kita karena banyak stimulus seperti THR dari pemerintah, kemudian juga sektor swasta juga itu diperkirakan juga mencapai 124 triliun. Ya. Kemudian juga pada tahun ini ada juga yang khusus nih Leo bahwa pengelola aplikasi online itu juga diminta untuk memberikan BHR kepada Hmm. para mitra-mitranya ojol dan ojek dalam hal ini. Nah, sehingga ini juga menambah perputaran uang. Nah, kami melihat gini Leo bahwa mencapai 100 perputaran uang itu bisa mencapai 140 triliun memang Mm-mm. kita lihat bahwa hitung-hitungan kami adalah 143,9 juta orang itu setara dengan 35.975.000 kepala keluarga dalam hal Hmm. ini dengan asumsi satu Oke. keluarga itu 4 orang. Nah, tahun yang lalu kami perkirakan setiap keluarga itu membawa uang sekitar 3.750.000. Tapi tahun ini kita naikkan sekitar 10%, maka setiap masyarakat kita itu kita asumsi paling rendah membawa uang sekitar 4.125.000, itu dikalikan dengan 35 juta Hmm. 975 keluarga, maka kita temukan angka di angka 148 triliun dalam hal ini. Tapi Hmm. ini angka kita adalah angka yang moderat, yang paling rendah. Hal ini Hmm. masih bisa berpotensi ya apabila memang masyarakat kita naik saja sekitar 4.500.000 saja membawa uang itu berpotensi 161 triliun. Jadi Ya. kita ambil memang angka-angka yang moderat dalam hal ini, nah sehingga kita menemukan angka sekitar 140 triliun. Begitu Leo. 148 triliun yang tadi Bang Sarman mengatakan adalah angka moderat ini, eh, proporsinya itu paling banyak untuk apa, Bang? Apakah memang hanya untuk biaya transportasi atau memang juga termasuk belanja di daerah masing-masing, di daerah kampung halaman atau seperti apa? Iya, jadi perputaran uang ini memang hampir menjembar ke seluruh sektor usaha, Leo. Hmm. Ya, katakanlah misalnya seperti biasa, ya ketika mau mudik tentu akan ada belanja untuk biaya tiket, Ya. yang akan menggunakan transportasi umum, kemudian juga pembelian biaya BBM, ada servis kendaraan, sampai juga oleh-oleh untuk keluarga. Kemudian biasalah baju baru misalnya, Mm-mm. peralatan sholat, THR keluarga, hampers, kemudian juga makanan dan minuman di rumah. Ya, makan di rumah itu kan udah pasti yang namanya harga pokok Ya. pangan ya, daging, ya telur, ya tepung lah Ya. segala macam gitu ya. Nah, kemudian Mm-mm. juga paling penting adalah ketika melakukan perjalanan ya di sana nanti akan ada kuliner. Kemudian juga ketika di kampung itu akan mengadukan kunjungan ke destinasi-destinasi wisata. Di sana akan ada UMKM kita yang menjual Mm. makanan minuman khas daerah, Ya. pernak-pernik daerah, kain khas daerah. Nah, ini akan menyebar ke seluruh sektor usaha dan kita harapkan bahwa perputaran uang ini akan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah, kemudian juga akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Begitu.
Kalau kita melihat kan saat ini di Timur Tengah ada konflik, Bang Sarman, dan yang sebagian orang sudah mulai antisipasi kalau naiknya harga minyak mentah dunia saat ini itu akhirnya memaksa pemerintah menaikkan harga BBM dan itu bisa membuat harga yang lain ikut naik. Apakah ini memang maksud saya antisipasi ini tidak terlihat dari minat masyarakat yang akan mudik dan berbelanja atau seperti apa Kadin melihatnya Bang Sarman? Ya, memang ada catatan yang kami berikan kepada pemerintah ya dalam hal ini. Pertama, bahwa pemerintah harus memberikan garansi ya kepada masyarakat kita bahwa kebutuhan selama libur Idul Fitri ini terhadap BBM itu tersedia. Hmm, Baik BBM maupun gas ya. iya, Supaya apa? Supaya psikologi masyarakat ini tidak terganggu karena kita berharap masyarakat ini ketika pulang kampung itu bisa membelanjakan uangnya di kampung gitu kan, tidak mhm, membawa lagi pulang ke ibu kota atau tempat mmm, asalnya supaya mmm, dirasakan ya. Akan tetapi kalau misalnya pemerintah tidak bisa menggaranti itu ya ini takutnya masyarakat kita ngerem. Tapi kita mmm, lihat sampai saat ini pemerintah sudah memberikan garansi. Artinya bahwa dengan mulai tadi malam kita lihat animo yang sudah mudik itu sudah mulai tinggi dan puncaknya mungkin dalam 2 hari ke depan. Ya ini iya, indikator bahwa mudah-mudahan masyarakat kita psikologinya tidak terganggu, masyarakat bisa pemerintah bisa menjamin dan uang belanjanya mereka bisa tersebar di seluruh tanah air gitu Mbak Leo. mmm, Dan yang paling penting Leo bahwa kita melihat bahwa potensi ini akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita di kuartal pertama ini, ya mmm, kan? Karena pemerintah kan iya, memberikan target sekitar 5,2 sampai 5,4%. Kami optimis hal itu bisa tercapai karena di kuartal pertama ini kan ada beberapa hal momentum yang bisa mendorong. iya, Pertama kemarin di kuartal pertama ini masih kebahagiaan libur tahun baru di awal tahun. iya, Kemudian Imlek, itu kemarin betul. perputarannya hampir 9 triliun. Nah, ditambah lagi dengan perputaran uang Idul Fitri ini, kami sangat optimis bisa tercapai di kuartal pertama ini gitu. Baik, kita harap apa yang diantisipasi ini terjadi dan pemerintah juga bisa memastikan keamanan tadi itu ya soal BBM, apapun yang terjadi di Timur Tengah. Terima kasih Wakil Ketua Umum Kadin Sarman Simanjorang sudah mencerahkan kami. Bang Sarman, selamat pagi. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.